Denny Sahla, Fajar, Devan, Teh Rosi, jalan saja. Jangan lari, karena hidup ini adalah sebuah perjalanan, bukan pelarian. Film diawali dengan seorang petugas kebersihan laboratorium yang agak-agak miring, sebut saja Mang Kipli. Dia yang hendak membersihkan lab pun diperingati oleh si ilmuwan supaya tidak menyentuh apapun. Dasarnya emang film kepo saat si ilmuwan hendak melakukan hal yang gak penting-penting amat, yaitu ngambil ciki yang nyangkut di mesin. Sementara si Kipli mendengar suara dari arah sebuah kamar pun pergi melihatnya, di mana di sana ada seorang manusia yang entah sedang diapain oleh si ilmuwan. Ngagurubugnya si pasien membuat alat medis rusak, menyebabkan si Todd wafat saat itu juga. Sementara si ilmuwannya mah masih anteng bersama dengan cikinya yang masih nyangkut. Si Kipli yang panik mencoba melakukan metode CPR untuk menghidupkan si pasien, tapi itu yang terjadi. Come on. Nah, kalau sudah begini, siapa yang salah? Ah, kateuing atunya, karena filmnya juga baru akan dimulai. Diperlihatkan seorang pembina yang sedang mempromosikan pendidikan non-formal, yaitu gerakan pramuka alias Praja Muda. Karena minimnya peminat akan organisasi tersebut, terlihat hanya ada satu siswa yang hadir, itu pun dia tidak tertarik, diam hanya menunggu bel bubar kelas saja. Mari kita kenalan dulu dengan si pembina. Dia bernama Pak Roger dan anggotanya yang terdiri dari hanya 3 biji saja. Mereka adalah Denny, Fajar, dan Devan. Sebenarnya ini tuh momen krusial buat si Devan. Sebuah penghargaan atas kerja keras dan dedikasinya selama bertahun-tahun siap disandangkan kepadanya berupa emblem elang, merupakan simbol kehormatan tertinggi pramuka. Upacaranya akan dilangsungkan malam ini sambil berkemah. Forever! Jadi sebenarnya mereka berdua ini juga sudah malas menjadi anggota pramuka, berencana akan keluar, tapi nunggu momen yang tepat. Saking seriusnya perbincangan mereka berdua sampai menghilangkan fokus si Denny yang sedang nyetir. Alhasil mobilnya nabrak seekor rusa yang berada di tengah jalan, menyebabkan sedikit kerusakan pada mobil. Tapi tidak lama dari itu datang kakaknya si Fajar, dia bernama Kendall, di mana si Denny ini sudah mengaguminya sejak lama tapi belum punya keberanian mendekatinya. Selain perbedaan usia, si Kendall juga sudah punya gebetan dan sudah menganggap si Denny sebagai adiknya, sama seperti si Fajar. Anehnya, si Kendall yang menanyakan di mana rusanya, tiba-tiba si rusa sudah menghilang bak di teleg bumi. Sedangkan si Fajar yang juga sama-sama mengagumi mahasiswa diundang untuk datang ke pesta rahasia. Meskipun aneh, tapi si Denny tidak terlalu peduli juga. Setelah kakaknya si Fajar pergi, dia membujuk si Denny untuk ikut dengannya ke pesta malam ini. Sempat menolak karena seperti yang kita tahu, malam ini adalah malam spesialnya si Devan. Si Fajar yang terus maksa berkata, kita bisa pergi saat Pak Roger dan si Devan sudah talalidur. Sesampainya di rumah si Fajar, ada tetangganya seorang emak-emak yang tiba-tiba ngambek. Katanya pot bunga milik bapaknya menghalangi jalan dia, nyuruh supaya secepatnya dipindahkan atau gunting ini akan pindah ke lehermu. Wah, galak nih. Komandan ras terkuat di bumi. Meet me here 5:30 and then we'll go to camp Womp Womp. Beralih ke Pak Roger yang hendak menuju lokasi perkemahan, dia menemukan name tag si ilmuwan yang di awal tadi dan mendengar suara aneh dari balik-balik semak yang ternyata... Wah, sepertinya si rusa tadi menghilang karena digondol si ilmuwan dan kini telah terinfeksi. Untungnya masih bisa diatasi, tapi eta tiba-tiba...
Kembali ke si Denny yang sudah bersama si Fajar lagi, akan belanja buat kebutuhan nanti malam dikarenakan yang dibutuhkan adalah minuman oleng. Mereka yang masih di bawah umur pun nyewa seorang gelandangan supaya membelikannya. Dan setelah itu, ada seorang gadis bernama Teh Rosi merupakan alumni sekolah mereka beberapa tahun yang lalu. Jelas mereka tidak akan saling mengenal, tapi fokus kita ke si gelandangan dulu yang malah membeli tidak sesuai pesanan. Hingga terjadi sedikit drama. Teh Rosi yang melihatnya dia pun paham dan membelikan mereka 2 kerat minuman oleng karena saat ini dia sudah bekerja di sebuah bar tepat di seberang minimarket. Oh shit. He's staring at us. Go. Oh my god. I would Setelah itu, mereka nyusul ke lokasi perkemahan yang ada di sana hanya si Depan saja. Lantas si Denny pun bertanya di mana pembina pramuka Roger. Katanya mungkin dia ada urusan jadi sedikit terlambat. Meski merasa aneh karena tidak biasanya Pak Roger terlambat. Apalagi ini adalah acara penting tapi tenda tetap harus didirikan. There you go. Singkat waktu, malam pun tiba tapi Pak Roger tak kunjung juga datang. Sampai mereka semua ketiduran, tapi tidak dengan si Fajar yang masih melek karena berencana akan pergi ke pesta Tea. Mereka berdua pun pergi meninggalkan si Devan sendirian di sana. Sempat menemukan pisau Pak Roger, tapi si Fajar yang sudah kebelet pesta tidak menghiraukan itu. Mungkin Pak Roger berubah pikiran tidak jadi datang ke sini, tapi saat hendak pergi si Devan sudah ada di sana saja. Kukira kita teman, ternyata Baywan nyambung. Jadi intinya masih Devan kecewa berat, nyuruh mereka berdua pergi dan tak usah kembali lagi. Jadi sebelum pergi ke pesta, mereka berdua ini parkir dulu di minimarket yang waktu itu. Niatnya mau disalin saja, namun si Denny malah menemukan kejanggalan berupa kaca minimarket yang sudah hancur ditambah sangat sepi sekali. Melihat tidak ada penjaga di bar tempat Teh Rosi bekerja, mereka pun penasaran seperti apa sih kehidupan di bar itu. Sekilas terlihat B aja meskipun agak sepi karena tidak lama dari itu datang seorang penari bogel yang ternyata Don't worry, Mommy, Daddy's here. Oh my god. beruntung mereka masih selamat. Teh Rosi juga tidak terinfeksi. Mereka ini masih bingung dengan apa yang telah terjadi, tapi yang jelas katanya semua orang seperti saling memakan satu sama lain. Scene beralih dulu ke si Devan yang mendatangi rumah Pak Roger. Jelas dia tidak ada di tempat. Hal itu membuat si Devan merasakan mules. Lantas dia pun ngising terlebih dahulu. Tanpa disadari dia hampir kecolek zombie. Namun setelah itu tiba-tiba Pak Rogernya sudah berada di dalam rumah saja. Ya, mereka malah ucing-ucingan membuat si Devan tigulutuk dari tangga. Untungnya ada gas portable, seketika ia pun membakarnya hingga Pak Roger jatuh pingsan. Kembali ke mereka bertiga yang mendatangi polsek. Niatnya mau melapor tapi sepertinya mereka sudah terlambat. Terdapat pengumuman, semua orang telah dievakuasi, segeralah pergi ke utara di rute 1 untuk menyusul. Tapi belum juga sempat pergi, mereka keburu kedatangan tamu agung.
Bermaksud akan keluar lewat pintu darurat, zombie yang sudah ada di mana-mana membuat mereka malah terjebak di sel. Untungnya si Devan yang juga akan melapor ke polisi melihat ada mobilnya si Denny. Dia pun membuat sedikit pengalihan dengan menyalakan musik sekencang-kencangnya. Tapi perhatian mereka kembali tertuju pada si Devan akibat alarm mobil yang aktif. Sementara itu di sel perginya para zombie adalah kesempatan mereka untuk keluar dari sana dengan ngerongkong kunci sel yang tergantung di dinding. Berhasil, tapi kedatangan si Devan malah membuat kunci jatuh ke lubang. Untungnya si Devan yang sudah mendapat emblem bangsat bisa dengan mudah membuka sel hanya dengan pisau belati saja. Wagoy teh buah dada geng, sempat-sempatnya ngegenyol dulu si Fangke dasar. Jadi mereka ini tujuannya mau ke lokasi pesta kakaknya si Fajar karena mereka gak akan pergi ke jalur evakuasi sebelum menyelamatkan dia. Sempat hoki menemukan mobil nganggur yang padahal ada zombinya. Di saat mereka kebingungan karena tidak punya senjata, disitulah pertolongan kembali datang. Mereka terbantu oleh satu tentara yang sedang patroli mencari yang masih selamat. Tapi setelah sampai di lokasi pesta, ternyata si Fajar mendapatkan alamat palsu. Di mana pestanya berada. Asik. Are you okay? Wah, ternyata si tentara juga sudah terinfeksi. Sempat minta pertolongan melalui radio, tapi tidak ada respon. Yang ada mereka mendengar kalau proses evakuasi telah selesai. Dalam 2 jam, kota akan disterilkan dengan cara dibom atom. Jadi mereka tidak punya banyak waktu, harus segera menemukan lokasi pesta. Jalan satu-satunya yaitu buku diarinya si Kendall. Bukan tanpa penjagaan, para zombie sudah bertebaran di mana-mana, tapi mereka masih bisa masuk ke dalam rumah si Fajar secara diam-diam, langsung menuju kamar kakaknya untuk mencari buku diare. Namun kesulitan karena kata si Fajar kamar kakaknya ini selalu berubah-ubah tiap minggunya, dikarenakan terdengar suara dari bawah. Mereka pun berbagi tugas, si Fajar dan si Devan kebagian ngecek ke bawah, sedangkan sisanya terus mencari buku diari si Kendall. Malah main trampolin, biarin aja lah, mungkin masa manusia kurang bahagia. Kita beralih dulu saja ke bawah. Wah, itu si Nini yang nagor di waktu itu teh, gengs. Sempat menggigit si Fajar, tapi untungnya si Nini ompong. Apesnya keributan itu membuat para zombie yang berada di luar jadi sadar. Sempat kebingungan harus bagaimana, tapi si Denny melihat ada sebuah celah, yaitu menjadikan trampolin sebagai batu loncatan. Namun pada saat giliran si Denny, buku yang mereka cari-cari tadi akhirnya menampakkan dirinya juga. Hasilnya ketika lompat, trampolinnya sudah dipenuhi dengan zombie. Tapi untungnya si Denny berhasil nangkut ke titik zombie. That is his wiener? Haha, edah zombie edan ini mah gengs. Tapi Teh Rosi berhasil mengalihkan perhatian zombie, membuat si Denny bisa lompat dan kembali bergabung dengan temannya. Tapi ancaman terus bergulir, mereka pun ngumpet di rumah si Nini yang enggak expect kalau kucing-kucing piaraannya telah terinfeksi. Okay. Seperti yang kita tahu, kucing piaraan si Nini ini ada banyak, tapi mereka berhasil lolos menggunakan mobil si Nini meskipun dapat hadangan dari Pak Roger. Pak Roger ini kuat, masih belum modar juga, sedangkan mereka sebelum pergi ke lokasi pesta harus berpisah dengan Teh Rosi yang akan mencari bantuan. Lalu setelah itu si Denny memotivasi kawan-kawannya. Mungkin di sekolah kita dianggap badut, tapi tidak dengan malam ini. Kita buktikan pada mereka apa sebenarnya pramuka itu.
Kita melihat dulu keadaan pesta yang sudah tercium oleh zombie saat dua sejoli akan melakukan ike-ike kimochi tanpa mereka sadari ada zombie yang mendekat dikarenakan si cewek pakai headset, jadi dia tidak bisa mendengar apa yang terjadi dengan gebetannya. Alhasil si Apem pun terpaksa harus dikenyot si zombie. Dari situlah infeksi semakin meluas dimulai dari pacarnya si Kendall yang jujur kalau dia telah memberikan alamat palsu pada adanya si Kendall dengan tujuan supaya tidak ada yang mengganggu. Alhasil, pesta pun semakin meriah dengan kedatangan puluhan zombie yang ikut berpartisipasi. All right, Scouts. Let's kick some zombie ass. Sebelum infeksi menular lebih parah lagi, sebisa mungkin mereka menyelamatkan semua orang, terutama si Kendall mengevakuasinya keluar gedung dan akan menahan para zombie dengan mengalihkan perhatian mereka supaya mengikutinya. Sialnya, mereka malah masuk ke lapangan basket yang tidak terlihat ada jalan keluar lain, tidak ada pilihan lain selain meledakkan bom yang sudah dirakit si Devan, meskipun itu berpotensi akan meledakkan mereka juga. Jadi sebelum itu terjadi, si Denny dan si Fajar meminta maaf pada si Devan karena telah meninggalkannya waktu itu. Scouts forever. Die fast! Entah bagaimana Teh Rosi tiba-tiba bisa nongol di sana saja, lalu ngajak mereka untuk keluar. Jadi ini tuh saluran pembuangan sampah, gak usah dipikirin juga. Yang penting saluran itu bisa menyelamatkan mereka bertiga. Betapa gigihnya si pembina pramuka ini untuk mengejar anggotanya. Di saat sedang mencari senjata, tiba-tiba saja ada yang ngelempar bom. Ternyata itu adalah tim evakuasi. Syukurlah karena keesokannya mereka sudah bergabung dengan tim penyelamat dan film pun diakhiri dengan keberanian si Devan untuk mendekati si Kendall, cewek yang dikaguminya dari sejak sangat lama. Aman nggak teman-teman? Jangan pernah remehin pramuka ya gengs ya. Ada yang tahu dengan Trisatya alias janji pramuka? Tahu dong, tapi itu mah kepanjangan. Mending mari kita tepuk pramuka 2 kali.